sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Penghormatan saya kepada dewan-dewan juri yang telah menilai kami dengan seadil-adilnya, dan yang saya cintai kepada dai dan da'iyah dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan undian pidato yang bertema keagungan bulan Ramadan. Kaum muslimin rahimakumullah, saat ini kita masih berada di bulan suci Ramadan. Semua umat Islam tentu menginginkan agar di bulan yang penuh dengan rahmat dan keberkatan ini diisi dengan berbagai amal ibadah dan kegiatan positif. Namun terkadang ada hal yang dilupakan, yaitu kesehatan. Padahal justru dengan sehatlah seseorang dapat terus berproduktif dalam beribadah. Ketika seseorang sakit, terbaring di atas kasur di rumah sakit, puasanya, salat tarawihnya, qiyamul lail dan tadarus Al-Qur'annya juga akan terhambat. Oleh karenanya, kesehatan memiliki urgensi besar dalam beribadah. Dalam kaidah usul fikih dinyatakan, ma la yatimul wajibu illa bihi fahwal wajibu. Suatu perkara yang tidak akan sempurna kewajibannya kecuali dengannya, maka dihukumi wajib. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, ma'al muslimin rahimakumullah. Menurut Syekh Izzuddin bin Abdissalam dalam kitabnya Maqasidus Shaum, ada 6 adab bagi orang yang berpuasa. Yang pertama, menjaga lidah dan anggota tubuh dari perbuatan zalim dan yang melanggar syariat. Yang kedua, apabila diundang untuk makan sementara ia sedang berpuasa, maka hendaklah ia berkata, aku sedang berpuasa. Yang ketiga, berdoa saat berbuka. Yang keempat, sebaiknya makanan untuk berbuka adalah kurma basah, kurma kering dan air. Yang kelima, menyegerakan berbuka. Dan yang keenam, mengakhiri sahur. Berkenan dengan hal tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaulaz zuri wal 'amali bihi, falaysa lillahi hajatu fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dusta, maka Allah tidak mempeduli bahwa ia telah meninggalkan makanannya dan minumannya. Rasulullah sendiri telah mewanti-wanti bahwa ghibah, namimah, berbohong bisa menggugurkan pahala puasa. Khamsu yuftirna shaimu al-ghibatu wan namimatu wal kadhibu wan nadaru bisyahwati wal yaminul kadhibatu. 5 hal yang bisa menggugurkan pahala puasa. Yang pertama, membicarakan orang lain. Yang kedua, mengadu domba. Yang ketiga, berbohong. Yang keempat, melihat dengan syahwat. Dan yang kelima, sumpah palsu. Kaum muslimin rahimakumullah, Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana. Hikmah yang kita ambil dari pidato tersebut adalah yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Hikmah yang